Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maren Audria, guru matematika di SMP Islam Nurul Hidayah. Saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, pukul 9.30 saya melaksanakan uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 dengan materi kesebangunan antar bangun datar. Mari saksikan pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian tetap jaga kesehatan di cuaca atau di musim yang tidak menentu ini. Sebelum memulai pelajaran, ibu mau mengecek kehadiran siswa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Gabriel dipimpin doanya. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terlaksana dengan baik, diterima dengan baik, dan kalian paham dengan apa yang disajikan atau dipelajari pada hari ini. Nah, kita hari ini belajar tentang apa? Kesebangunan? Bangun? Iya, kesebangunan antar bangun datar. Jadi kesebangunan ini sebenarnya sebelum ibu masuk ke materi, ini tuh bisa digunakan untuk kalian misalnya membandingkan suatu benda dari benda aslinya, atau kalian bisa mengukur tinggi tiang atau tinggi pohon nantinya tanpa mengetahui tinggi asli dari benda tersebut dengan cara pakai konsep kesebangunan. Nah, ini ibu akan sampaikan kompetensi dasar yang kalian harus capai, yaitu yang pertama, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Nah, apa sih tujuannya kita belajar hari ini? Tujuannya kita mempelajari kesebangunan. Yang pertama, nantinya kalian dapat menjelaskan kesebangunan dua bangun datar dengan tepat. Terus, kalian juga dapat mengidentifikasi benda sekitar yang berkaitan dengan kesebangunan bangun datar dengan benar. Terus kalian juga dapat mengidentifikasi perbandingan sisi dan sudut antar bangun datar yang sebangun dengan benar. Dan terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan bangun datar dengan tepat. Nah, pembelajaran hari ini
kita akan menggunakan metode atau sistemnya nanti diskusi. Kalian sudah duduk secara berkelompok yang nantinya akan sebagai kalian untuk berdiskusi, teman-teman untuk berdiskusi. Nah, dalam pembelajaran kali ini semua penilaian akan Ibu nilai, mulai dari sikap kalian, bagaimana caranya bekerja sama, bagaimana caranya berdiskusi dengan baik, terus dari nilai keterampilan juga Ibu nilai, dan dinilai juga pengetahuannya melalui tes terakhir atau tes evaluasi selesai pembelajaran hari ini. Jadi itu yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan bahwa kita sebelumnya udah belajar kekongruenan, dua bangun yang kongruen. Dua bangun kongruen itu adalah dua bangun dengan bentuk yang sama dan ukurannya juga sama ya. Jadi udah belajar kongruen itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Oke. Nah, ini ada video. Kalian bisa simak video tersebut. Oke, ini Ibu stop dulu sebentar. Oke, disimak dulu. Nah, tadi itu videonya ada bintang-bintang kecil berhamburan. Pertanyaannya tadi, apakah antar bintang-bintang kecil itu saling sebangun? Sebangun nggak? Sebangun. Sebangun apa saling kongruen? Dili, ayo, sebangun apa kongruen? Sebangun. Coba lihat, bintang kecilnya ukurannya sama nggak? Sama. Bentuknya sama? Sama, berarti antar bintang kecil tadi dia kongruen. Nah, sekarang pertanyaannya tadi setelah ada bintang kecil, ada bintang yang paling besar. Di situ pertanyaannya, apakah bintang besarnya sebangun dengan bintang yang kecil? Nah, dari lihat ukurannya, yang satunya bintangnya kecil, yang satunya besar. Apakah dia sebangun? Bisa dikatakan dia sebangun ya. Coba amati figura foto presiden dan wakil presiden yang ada di kelas kalian. Nah, ini adanya foto wakil wali kota dan wakil wali kota. Kira-kira figuranya bentuknya seperti apa? Coba dilihat. Persegi panjang. Bagaimana ukurannya? Sama nggak? Sama. Jadi bentuknya sama, ukurannya
Sama. Oke, berarti itu dia kongruen figuranya. Nah, berikutnya bagaimana figura tersebut dibandingkan dengan lukisan yang ada di kelas kalian nih, dan juga dengan papan tulis. Apakah sebangun atau kongruen? Sebangun. Kenapa sebangun? Ada yang bisa kasih alasan? Karena ukurannya, iya, bentuknya antara figura dan papan tulis itu bentuknya sama-sama persegi panjang, dan dia ukurannya tapi berbeda ya. Apakah dia sebangun atau tidak? Nanti bisa kita hitung apakah sisinya dia sebanding. Nah, dari antara figura dan papan tulis, kira-kira sudutnya sama nggak? Sama-sama persegi panjang, berarti sudutnya juga sama antara figura dan papan tulis, figura dan lukisan-lukisan yang ada di temboknya bentuknya persegi panjang, itu bentuk sudutnya sama. Cuman nanti sisinya yang berbeda. Di sini ada sebuah permasalahan keseharian lagi atau peristiwa sehari-hari. Bagaimana kamu dapat menggunakan perbandingan atau proportion untuk membantu dalam desain grafis, fotografi, atau membuat layout majalah. Ketika kamu mengedit foto dalam komputer, kamu mengklik dan menggeser atau ngedrag foto pada sisi foto. Jadi pernah kan ngedit foto? Pernah ya? Pastinya pernah. Foto bentuknya biasanya apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Nah, ini ada ilustrasinya. Itu ada foto aslinya, foto kupu-kupu ukurannya persegi panjang. Terus kamu naikin ke atas atau kamu mau ngedit di ke atasin, apa yang terjadi pada fotonya? Tambah? Iya, ukurannya tambah tinggi. Terus ketika kamu tarik hanya ke bagian sisi samping, apa yang terjadi? Tambah lebar. Kira-kira dari foto aslinya kepada foto kedua dan ketiga, ukurannya sesuai nggak? Bagus nggak menurut kamu? Enggak ya, nggak proporsional ya. Artinya yang satu ukurannya sesuai, tapi ketika tarik ke atas ternyata dia lebih panjang. Ketika tarik ke samping, dia lebih lebar. Nah, lihat yang keempat. Dia didrag atau ditarik atau digeser ke sudut foto. Apa yang terjadi? Bentuknya bagaimana? Bentuknya proporsional, cuma memang dia lebih besar. Kira-kira lebih bagus yang mana hasilnya? Yang keempat. Jadi kalau nanti kamu ngedit foto, bisa digunakan tips menarik ujungnya. Jadi dia yang ikut berubah seluruh sisinya. Tapi kalau kamu narik atas, berarti yang berubah hanya panjangnya. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana kamu dapat mengidentifikasi kesebangunan antara dua bangun atau lebih? Ada yang tahu? Oke, silakan Kak Kila. Dilihat dari sisi dan sudutnya. Dilihat dari sisi dan sudutnya, betul. Jadi dia dikatakan sebangun, kamu bisa lihat dari sudutnya. Apakah bangun tersebut sudutnya yang seletaknya sama? Nah, sisinya nanti dihitung apakah sisi yang atas dia sebanding dengan sisi yang sisi ini sama sisi ini dibandingin dengan sisi ini, dan sisi yang panjang sini dia sebanding atau enggak ya. Apa sih sebanding? Sebanding itu memiliki proporsi atau angka perkaliannya yang sama. Jadi dia sebanding itu dia sama. Nah, kita ke permasalahan nyata. Di sini ada sebuah permasalahan. Nanti permasalahan ini juga akan Ibu sajikan dalam LKPD. Jadi ini ada dua gambar. Ada gambar bunga krisan sama gambar orang lagi main ski. Nah, di sini optical zoom atau perbesaran optik sering dijumpai pada kamera. Fasilitas optical zoom pada kamera adalah berfungsi untuk memperbesar tampilan gambar. Jadi zoom optikal itu untuk memperbesar tampilan gambar. Nah,
jika gambar diperbesar 2 kali disebut 2 kali zoom. Nah, kemudian ayah punya kamera telepon genggam atau kamera HP, itu dia bisa zoom sebesar 2 kalinya. Kalau kameranya ibu, dia bisa zoom sebesar 4 kalinya, ya. Nah, di sini gambar bunga krisan nih, bunga yang asli ukurannya persegi panjang, ukurannya adalah 1,6 kali 1,4 cm. Kalau yang ini, si orang main ski, ukurannya adalah 1,9 kali 1,2. Pertanyaannya, yang A, berapakah ukuran gambar bunga krisan dan gambar orang main ski pada kamera telepon ayah, pada kamera HP-nya ayah? Jadi, ibu sudah membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Kalian bisa mengerjakan LKPD-nya, kemudian kalian diskusi. Bagi diskusinya dengan temannya, artinya tidak 1-2 orang yang mengerjakan. Jadi masing-masing mengerjakan LKPD karena akan ada 2 permasalahan di LKPD-nya. Waktu mengerjakan LKPD hanya 25 menit. Jadi dibutuhkan kerjasama dan kekompakannya. Baik ya. 1,6 kali 1,4 ya kan. Kalau yang ski 1,9 sama. Nah, ini masing-masing ukurannya dia mau di zoom pakai kameranya ya. Berarti ini sudah dicari. Udah bener ya. Udah. Sekarang yang C pertanyaannya apa? Dari kedua hasil optical zoom, adakah hasilnya yang sebangun? Kalau sebangun artinya perbandingannya sama. Nah, sekarang kamu lihat dulu bunga krisan dari kamera ayah. Ukurannya berapa? 3,2 kali 4,8. Kali 4,8. Kalau hasil zoom bunga krisan dari kamera ibu? Yang pakai kameranya ibu berapa? 6,4. Yakin 6,4? 14 kali berapa? Yang ini berapa nih? 1,6 ya? Oh, iya benar 6,4. Terus? Ibu salah. Ini nih, yang krisan yang ini ya? Berarti yang krisan itu ini 3,2 sama 2,8 ya? Iya. Ini 6,4 sama 5,6. Sekarang kamu lihat sisi ini sama sisi ini perbesarannya berapa kalinya? 2 kalinya. Ini ke sini? 2 kali juga. Berarti ini sama nggak perbesarannya? Sama. Berarti dia sebang. Yang ini di bagian ini. Berarti sebangun juga. Iya. Berarti Udah. Kesimpulannya apa? Jelaskan. semuanya dua-duanya sebangun. Nah, baik. Sekarang kita sajikan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang ingin presentasi? Oke, silakan Pratama. Dari mana? Dari kamera ibu. Ada lagi. Yang ukuran gambar ski 4 kali 1,9 dikali 1,2 hasilnya 7,6 cm
kali 4,8 cm. Oke. Dan yang C, hasil zoom bunga krisan dari kamera ayah sebangun dengan hasil zoom bunga krisan dari kamera ibu. Yang gambar seki, hasil gambar seki dari kamera ayah sebangun dengan Hasil zoom. kamera seki dari kamera ibu. Oke, baik. Dari yang sudah dipresentasikan kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Raka. Untuk yang C, kenapa kalian menyatakan seperti itu? Nah, kenapa yang C dibilang sebangun? Karena memiliki ukuran sisi sebanding. Berarti sisinya yang sebanding. Yang mana yang sebanding? Antara 3,2 dengan 6,4 dan 2,8 dengan 5,6. Baik ya. Oke, silakan diakhiri. Ini saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dari hasil foto ayah dengan bunga kerisannya dari hasil foto ibu, dia sebanding kenapa? Karena dari 3,2 ke 6,4 itu perbesarannya 2 kalinya. Yang 2,8 dengan 5,6 itu juga 2 kalinya. Makanya yang kerisan sebanding atau sebangun. Kalau yang sekinya juga sama. 3,8 kali 2,4 dari kameranya ayah, 7,6 kali 4,8 dari kameranya ibu. Nah, 3,8 ke 7,6 itu 2 kalinya, 2,4 ke 4,8 itu juga 2 kalinya, dan dia juga sebangun ya. Jadi ini adalah sebangun hasilnya. Nah, untuk presentasi kedua silakan kelompoknya Arvin sama Razita ya. Silakan. Langsung hasilnya aja nggak apa-apa. Berapa? Oke, dah. Oke, coba dilihat. Ini dari kelompoknya Arvin sama Razita ya. Itu P1-nya berapa? P2-nya? K belum diketahui. L1-nya? Per? Oke, terus diapain lagi? Dikali? Silang ya, dikali silang hasilnya 4. Ada yang berbeda? Sama semua hasilnya? Baik, betul ya, hasil yang dari kelompoknya Arvin sama Razita itu hasilnya 4. Ibu lihat tadi semuanya hasilnya juga sama, jadi betul hasilnya adalah 4. Terima kasih untuk Arvin dan Razita, beri tepuk tangan. Hasilnya antara yang tadi sudah maju kelompoknya Pratama dengan kelompoknya Razita itu hasilnya betul. Jadi konsep perbandingan itu ialah pertama bentuknya dulu yang dilihat sama atau tidak. Kemudian kamu lihat lagi ukuran sudutnya yang sesuai itu besarnya sama atau tidak ya. Dan terakhir bangunnya itu sebanding atau tidak yang bersesuaian. Misal kayak tadi di sini misalnya ada 4, ini 6, ini ibu kasih 8, ini 12 ya. Apakah ini sebanding? Kita lihat, berarti yang lebarnya 4 per lebarnya yang besar yaitu 8. Ini 6 per 12. Sederhanakan, 4 sama 8 sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Yang ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, 1 per 2. Berarti sisinya sama atau sebanding. Sisinya sebanding karena ininya hasil sisinya adalah sama perbandingannya. Sampai sini ada pertanyaan?
kita tes kemampuan kalian dengan uji pengetahuan atau evaluasi. Waktunya hanya 10 menit, langsung kerjakan di kertas yang sudah Ibu berikan, kasih namanya. Oke, nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan. Yang nomor 2 itu kamu lihat mana yang sebangun, misalnya A dan F. Terus mana lagi yang sebangun, B dan C. Tinggal ditulis abjadnya saja, tidak perlu digambar lagi soalnya. Untuk menguji pemahaman kalian. Dasar atau sebutkan? Jelaskan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah menyelesaikan tes evaluasinya. Nanti kita lihat bersama-sama kalian mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan atau tidak, dan bisa menjadi tolak ukur apakah kalian sudah memahami dengan paham atau dengan baik materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, sekarang ini Ibu akan membuat rangkumannya atau rangkuman keseluruhan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, dua bangun datar dikatakan sebangun apabila kedua bangun datar memiliki bentuk yang sama. Artinya bentuknya sama. Kalau yang satu bangun datarnya persegi, yang satunya lagi juga harus bentuknya persegi, betul. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar, artinya sudut-sudutnya juga sama besar. Dan yang ketiga, sisi yang bersesuaiannya sebanding. Ya, tadi kita sudah bahas apa itu sebanding. Jadi yang perlu kamu ingat untuk kesebangunan adalah bentuknya harus sama, besar sudutnya yang bersesuaian juga harus sama, dan sisi-sisinya juga sebanding. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah bisa memudahkan kalian dalam mencari dan menggali informasi? Ya, jadi nanti kalau bersama-sama berkelompok kalian bisa saling bertukar pendapat. Apa yang tidak paham bisa ditanyakan dengan teman sekelompoknya. Nah, kemudian pembelajaran hari ini juga akan berguna bagi materi berikutnya. Jadi ini adalah basic untuk ke materi berikutnya. Nah, kalian diharapkan belajar di rumah, baca materi selanjutnya, yaitu kesebangunan antara dua segitiga. Kalau ini masih bangun datar kesebangunannya, nanti kalian bisa pelajari di rumah dengan membaca buku paketnya atau dari sumber belajar manapun terkait kesebangunan antara dua segitiga. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Gabriel dipimpin doanya. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah sangat aktif dalam berdiskusi. Harapannya kalian lebih baik lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.